dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah dalam persekutuan dengan Tuhan di kolom, baik yang berada di rumah-rumah atau di tempat yang ditentukan untuk beribadah. Bolehkah kita mulai dengan berdiri? Kita akan lakukan bersama Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus, Aman Pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah orang tunduk sejenak. Ibadah kolom pada saat ini jadilah hanya dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin. Kita dibimbing oleh Efesus pertama ayat 7 hingga 8.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita sambut dengan melakukan RNKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat Tuhan diundang duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku segala dosa kita. Bahkan kita disiapkan untuk menerima pengampunan-Nya. Kita berdoa. Tuhan yang kudus, kami datang kepadamu dalam persekutuan di kolom kami ini. Karena kami yakin hanya oleh anugerah-Mu kami boleh menjalani hidup ini di masa pandemi. Sebab kami sekuat-kuatnya kami menjaga diri kami, melakukan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan, namun kami tidak dapat menjaganya sesempurna Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Itulah Tuhan, maka kami senantiasa ingin berjumpa denganmu, karena Kaulah yang merahmati hidup ini. Kami sadar Bapa, di hadapan hadirat-Mu tidak ada yang tersembunyi, apalagi dalam hidup kami keluarga dan dalam hidup perkawinan kami, dalam hidup sebagai anak-anak di tengah keluarga, anak mantu dan sebagai cucu. Kami tidak lalai, tidak dapat untuk hidup sempurna. Terkadang kami banyak melakukan kelalaian dalam hidup. Kami tidak dapat memelihara kekudusan hidup ini, baik berumah tangga, hidup bersosial, berbangsa, dan bernegara, bahkan dalam kehidupan persekutuan. Karena itu Tuhan, datanglah pada kami, ampunilah kami dan jamalah kami, baharuilah kami oleh jamahan kasih-Mu, agar kami sekalian menjadi layak di hadapan hadirat-Mu. Dengar dan sambut doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang rela mengganti kami, mati karena kesalahan dan dosa kami. Kami berdoa, amin. Mari terus sambut dengan melakukan bersama dan kiranya Jemaat nomor 4 367 ayat pertama dan 2. Bukanku bila hati kawanku. Tuhan, bila hati kawanku terluka
tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jika lau tutupku tak semena, dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Saudara-saudara, bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah. Dalam Ratapan 3 ayat 21 hingga 23 yang tertulis, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kita disambut dengan melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 39 di pertama, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkup, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Marilah kita orang berdoa. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang membuat kami hidup. Sebab dengan Kau berfirman, semua akan terjadi dalam hidup kami. Berkenan kiranya harapan ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi firman hidup. Amin. Saya memilih 4 ayat pertama daripada kitab Rut pasal 4 ayat 1 hingga 4. 4 ayat pertama dari kitab Rut pasal 4. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kalau kiranya dibaca begini: Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu ku sampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Itulah pembacaan kita. Yang sungguh-sungguh berbahagia ialah mereka yang mendengar firman, yang memeliharanya dan melakukannya dalam hidupnya.
Amin. Mari terang sambut dengan melakukan dari NNBT nomor 37, Tuhan Yesus adalah penabur. Adalah penabur, tabur benih di ladang dunia, disiramnya sampai tumbuh subur, hari kuncup berbuah mulia. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kita membaca 4 ayat ini dari satu cerita dalam kitab Rut mengenai Naomi, Rut, dan Boas. Mengenai keluarga Naomi, Rut menantunya, dan Boas. Ada anak-anaknya disebut juga, ada suaminya Elimelek, dan juga ada Orpa, menantunya yang tidak mengikutinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi itu kan, kita membaca ayat ini untuk kita renungkan sepanjang minggu yang berjalan. Untuk memahaminya, mari kita memperhatikan beberapa hal dalam bagian ini. Pertama, peristiwa ini terjadi kira-kira ya di antara 1200-1100 sebelum Masehi. Di zaman para hakim. Kalau kita baca kitab Rut pasal 1 ayat 1, kita bandingkan di sana. Yang ditulis oleh, banyak tradisi menyebutkan Samuel sebagai imam, sebagai hakim pada zamannya. Kemudian cerita ini diceritakan dalam bentuk kitab yang kita baca hari ini, yaitu kira-kira 524 hingga 516 di zaman Esra dan Nehemia yang pulang dari pembuangan. Dengan kata lain, ada kurang lebih 500-600 tahun cerita ini dipelihara, lalu nanti diceritakan lagi untuk menjawab ada masalah di sana di masa Esra dan Nehemia. Ketika mereka kembali dari pembuangan, ada masalah bangsa dan ada masalah agama. Gitu. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika mereka pulang tinggal di tanah Palestina, terjadi perkawinan campur antar bangsa. Yang dalam kehidupan masyarakat Israel ini sangat tidak biasa. Ada beberapa kalangan menganggap perkawinan dengan bangsa lain itu najis adanya. Begitu. Ada ya. Tapi ada yang melihat bahwa itu dia hal yang bisa diterima. Nah, itu masalahnya. Sehingga cerita ini ditampilkan. Lalu ada tujuan daripada cerita ini lain, tujuan sampingnya adalah ditempatkan dalam kitab di antara kitab Hakim-Hakim dan Samuel, karena hendak menceritakan dari mana Daud itu sehingga dia menjadi seorang raja yang sangat terkenal oleh penulis dan oleh yang menempatkan kitab itu dalam susunan kitab-kitab Ibrani ini. Itu siapa mereka tidak menyebutkan nama, nggak perlu dicari tahu karena tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita memahami maksudnya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi itu kan, mari kita melihat konteks masa itu dan konteks kita sekarang ini kan begitu. Konteks kita sekarang ini. Minggu lalu terang membaca yang berhubungan dengan keluarga.
Dan ini kita membaca bagaimana seseorang dapat diterima dalam satu komunitas bangsa dan dalam satu komunitas agama yang baru. Itu. Kalau kita memperhatikan bacaan ini ada 4 hal yang hendak disampaikan pada bagian ini. Pertama, perkawinan itu terjadi harus melewati apa yang dikatakan ketentuan yang dapat diterima. Bahasa keren zaman modern ini adalah harus punya status hukum yang pasti. Begitu. Nah sekarang ini kan sudah mulai ada marak itu hidup sama-sama tanpa perkawinan dengan status hukum yang tidak jelas. Ini sangat berbahaya dan tidak diterima. Nah kita melihat peristiwa ini dalam konteksnya dan konteks kita sekarang ini. Nah pada kita sekarang ini ada yang diatur oleh negara dan ada yang diatur oleh keyakinan kita sebagai orang beriman. Yang diatur oleh gereja kita sebagai orang beriman agar status perkawinan kita jelas dan status hukumnya jelas, dapat diterima oleh bangsa dan negara dan dapat diterima sebagai seorang beriman. Gitu. Pada masa itu, pintu gerbang adalah tempat menentukan suatu perkara. Kalau sekarang di pengadilan, gitu. Zaman itu di Bethlehem, pintu gerbang tanpa orang lalu lalang itu tempat menentukan satu perkara. Bahasa kerennya zaman sekarang ini adalah tempat persidangan perkara. Pada masa itu 1000, 1200, 1100 sebelum Masehi. Orang mencari di mana lah itu? Orang mencari udah apa? Nah saudara-saudaraku yang dikasih itu kan di sana status hukum itu, status hukumnya itu ditentukan di sana. Atau orang kalau perkawinan di rumah Tuhan status hukumnya ditentukan, gitu. Sebagai orang beriman, mari kita mengikuti pola itu. Jadi nyandak kembali ke masa lalu, tapi kita mengikuti pola yang ada sekarang ini. Kita tidak boleh lari dari status hukum yang jelas, yang dapat diterima untuk hidup berbangsa dan dapat diterima untuk hidup beragama, untuk hidup beriman. Itu itu yang pertama. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita, mari kita mengingatkan anak-anak kita, pemuda dan remaja kita, dan mari kita mengingatkan hidup kita, sebab perkawinan itu terjadi dari satu perjuangan yang panjang, bukan tiba-tiba terjadi, bukan. Satu perjuangan yang luar biasa seperti Ruth, satu pengorbanan yang luar biasa seperti Ruth, gitu. Satu pengorbanan yang luar biasa seperti Naomi. Seperti itu dalam hidup. Jadi tidak terjadi begitu saja. Omne vivum ex vivo orang bilang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih itu kan, hal yang kedua dalam hidup ini adalah marilah kita menggunakan cara-cara yang tepat menurut hak-hak dan ketentuan yang diatur dalam hidup ini. Sama dengan perkawinan, mesti ada saksi, gitu. Di hadapan pemerintah mesti ada saksi. Demikian juga pada masanya. Ada orang yang punya hak untuk menikah dan ada saksi dan ada orang tua. Seperti itu. Mari kita senantiasa mengikuti aturan itu dalam kehidupan beriman, agar menjadi legal hidup ini sebagai seorang anak bangsa, sebagai seorang anak Tuhan.
Mari kita menempatkan orang-orang pada tempatnya yang baik untuk mendukung kehidupan dan mendukung sahihnya hidup ini sebagai satu keluarga. Bagaimana kita menempatkan orang tua pada tempatnya? Bagaimana kita menempatkan saksi-saksi pada tempatnya? Bagaimana kita menempatkan pemerintah pada tempatnya? Bagaimana kita menempatkan Tuhan pada tempatnya? Dan bagaimana kita menempatkan imam pada tempatnya? Seperti itu jalannya. Itu yang kedua. Yang terakhir, ternyata cuma 3 tuh. Segala sesuatu yang dibicarakan harus jelas. Perkaranya harus jelas. Apa yang hendak dibicarakan. Tidak ada yang disembunyikan dalam hidup ini. Kenapa demikian? Karena begitulah yang disebut dengan anak bangsa. Begitulah yang disebut dengan saudara sebangsa. Begitu yang disebut dengan saudara seiman. Tidak ada yang tersembunyi. Dalam kehidupan menciptakan satu keluarga dan memelihara keluarga. Yang ada bisa disembunyikan. Karena sebangsa. Karena seiman. Itu yang diceritakan dalam ayat 4, 3 dan 4 pada bagian ini. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita terpanggil untuk memperjelas apa yang kita hendak maksudkan dalam hidup kepada orang yang mempunyai hak untuk memutuskan dan kepada orang yang mempunyai hak untuk menjadikan keputusan bersama itu sahih dalam hidup. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menjadikan kita ini orang beriman. Tuhan menjadikan kita seorang anak bangsa, adalah bangsa yang beradab. Bangsa yang dapat diterima oleh semua orang. Orang beriman yang dapat diterima semua orang, semua kalangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Percayalah, Tuhan punya maksud dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan punya maksud kepada Boas, karena dari Boas dan Rut ini akan lahir Raja Daud. Dari Boas dan Rut ini akan lahir Yesus Kristus di kemudian hari. Bukankah demikian? Kita hadir seperti Rut hadir, punya maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Baik di kolom kita, baik dalam persekutuan jemaat, dan di lingkungan di mana kita tinggal dalam masyarakat di kota ini dan di provinsi serta di negara kita yang tercinta. Amin. Marilah kita yang bersedia memberi persembahan korban syukur kepada Tuhan, kita bawa menurut kerelaan kita masing-masing. Karena itu marilah kita memperhatikan apa yang dikatakan ini. Alkitab berkata bahwa orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam keyakinan akan berkat Allah yang telah berlimpah, mari kita mengumpulkan persembahan syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita akan melakukan bersama tabur waktu pagi dan yang seterusnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya.
terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Engkau menetapkan kami hidup sebagai keluarga, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai anak mantu, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai anggota kolom, anggota jamaat Tuhan, sebagai anak bangsa, berbangsa dan bernegara dengan status hukum yang jelas di negeri di mana kami Tuhan tempatkan dan pelihara sebagai umat-Mu. Berterima kasih kami semua atas semua itu. Dan karena itu Tuhan, berjalanlah terus di samping kami, agar apa yang kami perjuangkan dalam hidup, melewati pengorbanan yang banyak, betul-betul kami pertahankan dan benar-benar kami jalani menurut panggilan kami masing-masing, menurut keahlian kami masing-masing, menurut talenta kami masing-masing. Bab kami sungguh meyakini Kau menciptakan kami dengan maksud-Mu di tengah lingkungan kolom di mana kami ada, di tengah lingkungan jemaat di mana kami ada di kota ini, dan di lingkungan kota ini di mana kami ada di provinsi ini, dan di negara kami yang hidup berbangsa dan bernegara seperti Boas dan Rut di banyak. Tuhan, kami punya cita-cita, kami hendak mengikuti, dan kami menginginkan bahwa kami hadir dan diterima di mana-mana dengan status hukum yang jelas. Kami menghargai semuanya itu Tuhan. Sebab dengan demikian kami dihargai oleh sebuah orang. Kami melakukan itu agar orang lain pun dihargai, dan bukan cuma kami ingin dihargai. Kami melakukan itu agar orang lain diselamatkan, dan tatanan hidup berkeluarga di tengah jamaat-Mu dan di tengah masyarakat kota, di tengah bangsa dan negara ini betul-betul terpelihara, sehingga ada surga kehidupan keluarga di lingkungan kami, di kolom kami ini masing-masing. Kami memohon Tuhan, kalaulah kiranya COVID-19 dari hadapan kami yang mewabah di kota, yang mewabah di negeri ini, halau dari kota kami, dari hadapan kami, halau dari negeri kami, agar kami boleh hidup normal, senormal-normalnya. Beri kiranya jawaban yang pasti oleh para
peneliti, ahli kesehatan di negeri kami, dalam konteks negeri kami, dalam konteks kebutuhan masyarakat kami yang berbeda dengan konteks negeri-negeri yang lain, dengan iklim yang berbeda. Tuhan, kami mohon, jawablah pergumulan kami tentang masa depan anak-anak kami, tentang masa depan keluarga kami. Dengan Bapa, kembalikanlah ekonomi kami yang terkuras di masa pandemi ini, karena kami tidak bisa bekerja. Kami tinggal di rumah. Kalaupun kerja, kami tidak dapat melakukannya dengan baik, sebaik-baiknya sebelum pandemi. Ekonomi kami merosot tajam, Bapak. Karena itu, mampukan kami menyesuaikan diri yang biasanya dengan bebas kami menikmati hidup dari pendapatan kami. Tapi sekarang Tuhan, kami mampukan kami untuk tahu membagi dan mencukupkan apa yang kami dapatkan, sehingga kami hidup dengan baik di masa pandemi ini. Jangan biarkan kami mengingat-ingat masa lalu, tapi jadikan masa lalu sebagai kekuatan kami untuk menuju masa depan, sehingga kami tidak hidup di masa lalu. Kami hidup di new normal yang berbeda dari masa lalu. Tuhan yang baik, ikatkanlah persekutuan kehidupan keluarga kami di kolom-kolom kami, sehingga kehidupan persekutuan di kolom kami ini betul-betul bermakna dan memberi kesan yang indah di antara kami, sehingga kami makin hari makin erat, makin saling mendukung di masa pandemi ini, dan makin saling membantu. Bapak, ada cita-cita daripada kami yang dibatasi oleh pandemi. Kalau kiranya dapat, luluskanlah itu. Bila mana hal itu kami dapatkan di masa pandemi ataupun sesudah pandemi, sehingga kami menatap hari depan dengan tekad dan semangat yang penuh sukacita, sehingga perjuangan kami betul-betul kegembiraan mewarnainya dalam hidup kami. Jika Tuhan ada yang sakit di dalam persekutuan keluarga kami, Pak Arno Lantang, sahabat kami yang baik, ibunya penasehat jamaatmu, penasehat wilayah yang mendukung dan selalu care dengan kesehatan teman kami, Bapak Penatua Arno Lantang. Tuhan tolong pulihkan dia sehingga dia boleh sembuh. Juga yang lain yang ada di lingkungan kolom kami, pulihkan dia Tuhan, pulihkan mereka Tuhan. Jawab doa mereka. Kalau mereka ada kekurangan di hadapan-Mu, ampuni Tuhan, seperti kami punya kekurangan di hadapan-Mu. Kasihanilah kami Bapa oleh rahmat-Mu. Jika ada di antara istri, suami, anak-anak masih dalam pekerjaan, Tuhan bawa pulang dengan selamat ke rumah pada malam ini. Jika sedang dalam perjalanan menuju satu tempat atau tinggal di satu tempat karena pekerjaan, Tuhan
beri kedamaian juga pada mereka. Kami bawa harapan kami bawa persembahan kami bawa permohonan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari orang tutup ibadat ini dengan berdiri. Kita akan lakukan bersama dari Kidung Jemaat nomor 451 ayat pertama dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang duduk, semoga sehat selalu dan berbahagia mengisi hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.